Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Faradila Suci. Saya akan menjelaskan materi tentang studi kelayakan bisnis dari aspek hukum. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah studi yang dilakukan seseorang untuk menentukan apakah sebuah bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Digunakan untuk menguatkan proses pengambilan keputusan tentang sebuah usaha atau proyek dapat dijalankan atau harus dikaji ulang. Studi kelayakan bisnis adalah mendalami, menganalisis, dan mempelajari apakah suatu bisnis itu layak dijalankan dengan tujuan mendapatkan laba secara maksimal. Jadi, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan mengidentifikasi semua masalah, hambatan, penentuan tujuan, peluang usaha, visualisasi situasi, penilaian rancangan biaya, dan manfaat bisnis tersebut. Jika ditemukan kendala, akan lebih mudah mencari alternatif solusinya. Untuk seorang pengusaha, studi kelayakan bisnis dapat membantunya saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Untuk calon pebisnis, studi ini penting dilakukan di awal perencanaan karena dapat membantu mencegah dari kerugian. Selanjutnya ada tujuan analisis dalam aspek hukum. Yang pertama, menganalisa legalitas usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, menganalisa ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisa kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang terakhir, menganalisa jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama ada analisis aspek hukum. Yang kedua, faktor yang menjadi dasar dalam penilaian kelayakan bisnis. Yang ketiga, jenis-jenis badan hukum. Yang keempat, metode pengumpulan data. Analisis aspek hukum. Suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, faktor yang menjadi dasar dalam penilaian kelayakan bisnis. Untuk mengetahui apakah suatu rencana bisnis diyakini layak dari segi hukum, dapat dipelajari dari berbagai sisi. Di antaranya adalah bentuk jenis usaha, identitas pelaksanaan bisnis, bisnis apa yang dikerjakan, waktu pelaksanaan, dan tempat di mana rencana bisnis tersebut akan dilaksanakan. Kajian hukum terdapat rencana bisnis tersebut hendaknya menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga setelah dikaji secara seksama akan tampak jelas layak atau tidaknya rencana bisnis tersebut dilihat dari aspek hukum. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. PT sendiri adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua ada koperasi. Koperasi adalah suatu kerjasama antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara bersama, bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya ada firma. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, menurut pasal 16 KUHD. Firma didirikan dengan sebuah akta notaris dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Tidak diperlukan adanya pengesahan Departemen Kehakiman. Selanjutnya ada CV. CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero
yang bertanggung jawab pada satu orang atau beberapa orang persero, menurut pasal 19 KUHD. Berikutnya, pertimbangan bentuk badan usaha. Yang pertama ada besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. Yang ketiga, ada bidang industri yang dijalankan. Yang terakhir, persyaratan perundangan yang berlaku. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada wawancara dari masyarakat sekitar, pihak kelurahan atau desa, konsultan hukum, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, bisa dari studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha dan kelengkapan jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.